Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kam Channel. Salat merupakan suatu kewajiban bagi muslim yang telah balik. Selain ada salat 5 waktu yang wajib hukumnya, ada salat lain yang hukumnya sunnah dan disarankan agar senantiasa didirikan untuk menambahkan pahala dalam hidup. Namun sahabat beriman, dalam salat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pula. Misalnya dalam pemakaian mukena. Banyak wanita yang salah kaprah dalam menggunakannya. Lalu bagaimanakah menggunakan mukena yang benar sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut jangan anggap sepele. Inilah cara memakai mukena yang baik dan benar, versi dari Kam Channel. Salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat. Perempuan di Indonesia mayoritas menggunakan mukena sebagai penutup aurat ketika sholat. Pada dasarnya tidak ada ketentuan baku mengenai jenis pakaian yang dikenakan perempuan saat sholat. Asalkan pakaian tersebut dapat menutupi aurat sesuai standar yang dijelaskan ulama, maka boleh dan sah. Namun sahabat beriman, pernahkah terpikir di benak kalian bagaimana menggunakan mukena yang benar dalam Islam? Lantas bolehkah menggunakan yang berwarna-warni juga? Kalian penasaran? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Menutup aurat. Aurat perempuan yang harus tertutup dalam sholat adalah semua anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Sedangkan ketika bersujud, wajah yaitu bagian dahi harus menempel ke tanah dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dalam tradisi masyarakat kita, mukena menjadi busana mayoritas yang dipakai perempuan ketika sholat. Baik mukena terusan yang bersambung dari atas hingga bawah atau tidak terpotong, maupun mukena potongan yang terbagi atasan dan bawahan, sama-sama memiliki kekurangan, yaitu terutama pada bagian lengan dan telapak tangan. Bisa jadi sahabat beriman, lengan yang terlalu panjang ataupun ruang telapak tangan yang terlalu lebar menutupi telapak tangan yang sunahnya menempel terbuka pada lantai, atau alat sholat semisal sajadah ketika bersujud. Demikian juga dengan bagian muka. Terkadang aksesoris yang berlebihan dalam mukena yang terpasang di bagian muka menghalangi jidat menempel ke alas sholat ketika bersujud. Sungguh yang demikian ini dapat menyebabkan sholat menjadi tidak sah. Bagi perempuan, kewajiban menutup aurat saat sholat berlaku dari atas hingga bawah, seluruh arah, samping, dan juga arah bawah. Arah atas adalah bagian tubuh di atas kepala, kedua pundak, dan seluruh sisi wajahnya. Sedangkan bagian bawah adalah tempat yang di bawah kedua mata kaki. Sementara bagian samping adalah selain hal tersebut. Maka bila semisal bagian leher perempuan terlihat dari bawah kerudung, mungkin karena tersibak dari mukena saat ruku, maka batal sholatnya. Sebab terlihat aurat bukan dari arah bawah. Dalam kasus tersebut, aurat tidak terlihat dari arah bawah, namun dari arah samping hingga membatalkannya. Abu Bakar bin Syatah mengatakan, khusus untuk bagian telapak kaki tidak boleh terlihat meski dari arah bawah. Namun bukan berarti perempuan wajib memakai kaos kaki, karena untuk menutupi bagian telapak kaki cukup tertutupi dengan lantai. Oleh karena itu, hendaklah bagi perempuan untuk berjaga dan berhati-hati memakai mukena. Dikarenakan jika sampai ada bagian dari mukena yang menutupi bagian muka atau jidat ketika bersujud, maka sujudnya dianggap tidak sah, dan secara otomatis sholatnya pun tidak sah. Karena sujud adalah bagian dari rukun sholat. Menutup dagu. Sahabat beriman, dagu bagian bawah juga masih termasuk aurat. Karena yang termasuk batas wajah adalah sampai tulang dagu, praktis dagu bawah harus ditutup. Jika ketika memakai mukena, bantalan kaki yang ada di dagu harus dimajukan. Dagu sahabat beriman merupakan tulang tempat tumbuhnya gigi bawah, merupakan batas akhir dari tempat yang harus ditutup ketika sholat. Namun dalam menutup dagu tidak akan sempurna tanpa menutup sebagian dari wajah.
sehingga ruku atau mukena harus menutup bagian di atas dagu di bawah bibir. Menurut Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya, beliau mengatakan lebih baik usahakan untuk menutup dagu bagian bawah kecuali ketika sakit. Hal ini sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah, ujung dagu wajib ditutup saat sholat, karena menurut mereka batasan wajah paling bawah dalam sholat adalah ujung dagu. Karena itu menutup ujung dagu menjadi hal wajib untuk dilakukan, menutup aurat sebagaimana menutup aurat yang lain. Ini tentu sesuai dengan kaidah fikih, perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib. Jadi sahabat beriman, pada umumnya batasan aurat bagi wanita ketika sholat seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangannya. Namun batasan yang tepat untuk wajah yaitu dahi hingga ujung dagu. Berarti bagian bawah dagu daerah itu terbilang aurat. Mukena tidak menutupi telapak tangan. Tak hanya jidat, telapak tangan perempuan pun harus menempel ke alas sholat saat sedang sujud. Baik mukena terusan maupun mukena potongan sama-sama berpotensi membuat telapak tangan kita tertutup. Mukena terusan dengan ukuran lengan yang terlalu panjang akan membuat telapak tangan kita cenderung tertutup. Sedangkan mukena potongan menutup telapak tangan karena tertarik oleh tangan kita sendiri. Sebaiknya kita memang berhati-hati ya saat melakukan gerakan sujud. Dan terkadang mukena tersebut menghalangi bagian telapak tangan yang seharusnya menyentuh ke lantai atau alas sholat. Untuk persoalan ini, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ketika sujud maka harus melibatkan 7 anggota tubuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota badan, yakni dahi dengan tangan beliau menunjuk pada hidungnya, kedua telapak tangan, kedua kaki, dan ujung-ujung telapak kaki. Hadis riwayat Imam Bukhari. Akan tetapi menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, membuka wajah atau dahi, telapak tangan, dan ujung kaki dalam sujud tidak menyebabkan batalnya sholat. Sebab menurut pandangan ini, pakaian ketika sholat termasuk bagian dari orang tersebut. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari menuliskan, jika seseorang sujud di atas sesuatu yang bergerak, karena gerakannya misalnya seperti ujung serban, maka sholatnya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, jika sujud di atas ujung serban tersebut, maka sholatnya batal, terlebih jika seseorang itu dengan sengaja dan tahu akan keharamannya. Akan tetapi jika ia tidak sengaja, maka ia mengulang sujudnya. Begitulah sujud harus menjadi perhatian kita ketika sholat, karena gerakan ini menjadi bagian dari rukun sholat yang harus terpenuhi. Sahabat beriman, semoga kita lebih berhati-hati ketika sholat ya, jangan sampai asal-asalan. Sebagai tambahan ketika sujud jangan lupa tumakninah juga. Mukena terawang dan memperlihatkan lekuk tubuh. Dalam menutup aurat, seseorang harus menggunakan pakaian yang bisa menutup warna kulit dan juga lekuk tubuh mereka. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan bahan mukena yang kita gunakan apabila pakaian dalam mukena yang kita kenakan belum menutup aurat. Jangan gunakan bahan yang terawang atau transparan. Ingat, aurat harus ditutup dan tidak terlihat dari segala arah kecuali dari bawah. Maksudnya, bila seseorang sholat di tempat yang tinggi dan auratnya terlihat dari bawah, maka tidak membatalkan sholatnya. Berhati-hatilah pula saat menggunakan mukena warna-warni, karena bisa membuat orang lain yang sholat di sekitar kita menjadi tidak khusyuk. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian memperbaikinya sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangunkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.